Halo Tribuners, jumpa kembali bersama Diki Faria Juhud di sini. Dan apa kabar Bung Tarsi? Kabar baik, Bung Diki. Ya, kita ketemu lagi di Ngoper Ngobrol Ngobrol Persib Persib Bandung. Bandung. Dan topik di perbincangan kali ini makin menarik karena kita sudah mendekati liga, tapi ada juga turnamen Pramusim ya. yang ya turnamen pramusim yang beberapa hari lagi akan bisa kita lihat ya, Betul. karena kita tidak bisa nonton ke lapangan. Nah, Bung Tarsi, banyak Ya, catatan. Kita langsung ke materi aja. Banyak catatan yang mungkin bisa kita kupas dan kita sampaikan kepada Tribuners, khususnya para bobotoh yang udah kangen sekali ingin melihat sang Pangeran Biru untuk merumput ya. Ini kemarin nih yang terbaru ini kan ada dari Direktur PT Liga Indonesia Baru berkunjung ke Kota Bandung. Itu sesuatu ya. yang mungkin ada kabar baik atau kabar buruk dan atau ada hal-hal lain yang bisa disampaikan. Ya, kita sudah hampir kurang dari 3 pekan turnamen pramusim akan Ya, digelar untuk Piala Menpora tanggal 21 Maret mulainya ya. ya. Nah, kemudian memang ada beberapa catatan menarik sih menjelang turnamen ini, termasuk kedatangan apa namanya? Ketua ya sebutannya. Direktur, direktur. Direktur, oh Ah, iya. ya, Direktur PT Liga Indonesia Baru atau PT ya. LIB, Pak Pak Ahmad Ahmad tadi. Radian Lukita. Ya, Nah, dia kemarin bertemu dengan Wakil Wali Kota kalau nggak salah ya, itu untuk Pak Yana. memantau Stadion Gelora Bandung Bandung Lautan. Lautan Api Mm-mm. GBLA. Nah, kebetulan memang Mm-mm. Bandung termasuk salah satu tuan rumah dari 4 kota yang ditunjuk, itu termasuk Solo, kemudian Hmm. Malang Ya. dan Yogyakarta. Tetapi nantinya tuan rumah tidak bertanding di tempatnya sendiri. Nah, ini sesuatu yang Mas, baru berarti ya di iya, persepak bola Indonesia meskipun ya. ada Hah? pertandingan di GBLA, tapi itu bukan Persib, ada tim lain. Oh Nah, iya ya, ya. karena memang aturannya seperti itu supaya menghindari kerumunan. Ya, bagaimanapun kalau misalnya Mhm. katakanlah entah itu misalnya Persib main di Bandung, kemudian PS Sleman main di Yogyakarta, lalu Arema main di Malang, Oh di bagaimanapun base. pasti ada keinginan untuk berada di stadion. Meskipun Ya, tidak masuk stadion, mungkin di iya, tapi luar ya. iya, ya, Menghindari itu ya, iya iya. menghindari itu. Mhm. Jadi memang nanti setiap tim yang berasal dari kota, misalnya dari Bandung, tidak akan bertanding di Bandung selama turnamen itu berlangsung. Hmm. Nah, pembagian grupnya baru akan dilakukan pada tanggal 8 Maret Oh, di beberapa manajer hari ke depan. meeting, Ah. ya, manajer meeting dengan PT Liga dan juga PSSI. Banyak sebenarnya catatan menarik juga selain itu, misalnya soal persiapan tim-tim. Mhm. Persib misalnya kehilangan 6 pemain terakhir itu Nah, Kim ya, itu dia. Kim Kurniawan yang kembali dikabarkan kembali akan bereuni dengan Dejan Antonik, itu pelatih dia waktu di Oh. Pelita Bandung Raya, juga di Persib, yang membawa dia ke Iya, iya, Persib. iya, iya, iya. Kemudian juga eh, kakak iparnya lah satu tim Iya, dengan mhm. Irfan Bahtim. Nah ya, mungkin itu pertimbangannya juga mungkin itu, Mhm. karena kebetulan juga ya untuk di Persib kan lumayan gelandangnya juga banyak ya, masih lah. Iya, iya, iya. Masih. Ah. Kemudian tapi ada beberapa catatan juga di tim-tim lainnya. Persebaya misalnya kehilangan 12 pemain selusin itu, Waduh, itu termasuk paling repot mah pemain-pemain kayaknya. pentingnya, iya. Kemudian Persipura justru ditinggal F Hah? Santiago itu. Pelatihnya ya? Iya, Jack F Yang Santiago ya. yang menghantarkan, pernah menghantarkan jadi juara juga kan Persipura. Betul. Oh, Dan ya. sebenarnya mereka tidak hanya persiapan untuk pramusim ini, tapi mereka satu dari 2 wakil Indonesia yang tampil di AFC Mei Waduh. nanti. Nah, Wah. sayang sekali. Memang Persipura itu satu di antara 2 tim yang dibubarkan Mhm. ketika liga dihentikan, termasuk Madura United waktu itu. Iya, iya, iya. Sudah kehilangan pelatih, timnya belum terbentuk, Iya. manajemen juga masih cari sponsor. Nah, kita berharap gini, terlepas dari dia kompetitor Persib atau Mhm. di liga, tetapi kita berharap karena dia mewakili Indonesia di Asia, Ya. kita berharap tim segera terbentuk, pelatihnya ada, dan bisa Waduh. tampil lumayan lah di AFC, seperti mereka pernah sampai semifinal kalau nggak salah. Jauh lebih rapot ternyata ya tim-tim yang lainnya. Nah, ini kan tadi Persipura sempat dibubarkan ya. Ini Ya, kita sedikit ke tim lain ya. Kalau Madura United gimana?
sudah Madura sudah dibentuk lagi timnya sudah direkrut lagi pemain-pemainnya dan Rahmat Darmawan udah bentuk lagi pemain-pemainnya. Tapi memang ada beberapa yang sudah tidak di sana lagi. Ada yang pindah ke Bali United, saya lupa namanya strikernya. Ya, oh ya, striker agak ini dari juga ya, Brazil. tapi Ya. yang jelas sudah terbentuk timnya yang ada ya, tidak seperti Persipura. Tidak, ya, betul. Tidak sudah terbentuk lagi. Ya. Nah ini tentang Persib sendiri, ini kan ada banyak keluar nih, ada Iya. 6, beberapa tadi ya, 6. Iya. Terus sekitar itu. Terus ada amunisi baru atau gimana untuk mengganjal ini, analisisnya gimana nih catatannya Bung Tarsi? Iya, memang Robert Alves sendiri mengatakan memang perlu striker ya dan gelandang karena Ya. kalau kita lihat posisi itu yang ditinggal banyak pemain. Posisi tengah misalnya ditinggal Omid, kemudian Kim, lalu Gozali Siregar. Nah, ya Gozo. Ya, Gozo. Kemudian juga di lini depan kehilangan Zulham. Ya. Kemudian Benny Okto Vianto, kemudian Geoffrey ya, yang masih dipinjamkan ke Como. Dipinjamkan karena kalau kita di media sosial dia masih kontak dengan orang-orang Persib, manajemen Persib. Nah, ada beberapa nama yang muncul terakhir ini, katakanlah Ferdinand Sinaga. Ferdinand sekarang masih main di Liga Timur Leste. Nah, dari wawancara dengan Robert sendiri mengatakan memang dia pingin bekerja sama kembali dengan Ferdinand Sinaga setelah mereka sempat 2 musim bersama di PSM Makassar. Dan memang mereka punya karakter ya. Betul, mereka punya hubungan baik sebenarnya. Itu kalau dilihat dulu sebenarnya Ferdinand Sinaga itu sempat meninggalkan PS Makassar untuk main di Liga Malaysia. Itu tepatnya kalau nggak salah sih, ntar saya nyontek dulu nih, tahun 2018. 2017-2018 itu dia musim bersama Robert Albert. Tetapi dia tidak lama di Kelantan waktu itu, dia hanya main 5 pertandingan, mungkin tidak atau ada hal lain. Dia kembali ke PS Makassar. Meskipun dia sudah pergi, artinya kan ya, tapi ketika dia kembali, dia tetap mendapat kepercayaan besar dari Robert Albert. Terbukti di musim itu dia tampil dalam 30 pertandingan. Dari total 36 pertandingan yang dilakoni PS Makassar kan. Banyak ya. Iya, itu kepercayaan besar sekali. Itu sebabnya dia bilang, saya ingin bekerja kembali dengan Ferdinand Sinaga. Iya. Kemudian Ferdinand Sinaga kan sebenarnya kalau termasuk satu pemain yang emosinya meledak-ledak di lapangan ya, ada banyak cerita lah waktu di timnas. Nah, tapi Robert Albert mengatakan seiring usia Ferdinand pemain yang sudah semakin tenang, penampilan semakin stabil, dan emosinya sudah sangat mengatur, mampu diatur manajemen emosi. Emosi ya. Nah, itu tetapi persoalannya dia bilang ya, keputusan tidak ada di tangan saya. Ini juga persoalan budgeting, keuangan, karena ya kita tahu lah, hampir semua tim selama 1 tahun belakangan kan kehilangan banyak penghasilan ya, sampai kan ada pemotongannya hingga 75% gitu. Nah, itu pengeluarannya tetap gitu ya, pengeluarannya dikurangi, pemasukan juga berkurang gitu. Nah, ada sponsornya banyak. Ya, sponsor banyak bagaimanapun kalau tidak ada pertandingan pasti renegosiasi kan. Nah, ada beberapa nama juga selain Ferdinand. Misalnya Lili Pali kan sudah meninggalkan Bali United. Kemudian ada Esra Walian. Yang pernah juga main di PS Makassar. 2 nama ini juga kalau kita sebut bisa disebut koneksi Belanda lah, karena mereka pernah jebolan Belanda kan. Esra Walian misalnya dia jebolan Ajax, sama seperti Robert Albert. Ketika ditanya soal peluang 2 pemain ini gabung Persib, dia bilang ya bisa aja, memang saya selalu berkomunikasi dengan mereka. Bahkan dia sebutkan juga komunikasi kok dengan Lionel Messi dan pemain-pemain terkenal itu. Tapi persoalannya bukan hanya itu, persoalannya kembali ke budgeting, mampu tidak Persib membayar
pemain-pemain ini di tengah situasi seperti ini. Meskipun kebutuhannya memang sangat sangat butuh striker kan. Iya, iya. Karena sekarang ya tinggal Wonder Luiz sama Saville. Hmm. Satunya sangat berpengalaman, Satunya satunya lagi. belum sama sekali. Iya, Itu kan iya, jomplang banget itu. iya. Oh Ya, iya ya. benar, perlu itu ya. Harus Tuh. orang yang mumpuni di depan itu ya. Iya. Kalau di belakang kan ada yang baru-baru nih ya. Ya, Amunisi baru nih. Ini bagaimana amatan dari Bung Tarsi nih? betul. Memang kalau ini belakang ketika ditinggal Fabiano sih penggantinya sangat sepadan menurut saya. Ya. Ahmad Jufrianto, Bobotoh pasti sangat kenal dia, Iya. meskipun keluar masuk ya sebenarnya, tapi Bobotoh pasti sangat terima dia karena dia sudah pernah menjadi pahlawan bersama Supardi dan Made yang ada sekarang. Mereka Jadi sempat kapten menjadi ya, pahlawan. pernah yang kapten juga kan? Betul, Iya, iya. mereka pernah menjadi pahlawan Persib ketika di LSI 2014, juga Piala Presiden 2015 jadi juara. Nah, kalau tambahan amunisi lainnya itu di back kanan ya, Tapi ada kanan Bayu Bayu itu, Fikri. Ya memang dia juga belum berpengalaman sebenarnya karena ini Persib merupakan klub profesional pertamanya. Tetapi dia punya pengalaman di timnas U19. Itu bersama sebaya siapa nih kalau di Persib ada Bayu nih? ada Beckham Putra, kemudian ada Kakang Rudianto. Mereka Oh, sempat ya. satu tim U19. Dan kelihatannya memang di posisi itu memang dibutuhkan pemain sih, meskipun sudah ada Hen, Mario Jardel kalau nggak salah, ada 4 jadinya tambah Supardi. Nah, Supardi memang sudah hampir 38, tetapi dia masih menunjukkan performa yang bagus, tetapi kan kemungkinan juga nggak akan seperti itu ya, karena sudah hampir 40. Mungkin kalau versi saya, Owner deal-nya udah berkurang. kalau versi saya mungkin 2 musim lagi paling kuat gitu untuk ya. posisi itu gitu kan, meskipun dia punya keinginan untuk lebih dari itu bisa main, tetapi kan mudah-mudahan saja sih enggak, tetapi prediksi saya paling kuat 2 musim lagi untuk bertahan. Nah, butuh regenerasi di situ. Ya. Ada Hen, ada Mario Jardel, ada Bayu. Mereka harus bersaing untuk dapatkan satu tempat, kemudian di musim berikut atau musim berikutnya lagi menjadi pemain utama. Atau ini buat trik juga atau taktik untuk apa sih game apa Asian Games apa ya yang dengan adanya pemain muda ini gitu. Betul, memang ya. ada Asian Games, bukan Asian Games sebenarnya, SEA Games untuk Asia Tenggara tahun bulan November Desember, pemain muda. Ya, kalau soal pemain muda betul, memang di musim-musim sebelumnya memang semua klub diminta untuk memasukkan pemain U19 karena musim lalu tahun ini harusnya ada Piala Dunia Under 20 ya, di bawah 20 tahun. Makanya waktu itu diambillah beberapa pemain yang dari diklat, kemudian juga ada Beckham. Beckham waktu itu masih 19 tahun. Nah, mereka diproyeksikan untuk bisa bersaing untuk dapat tempat di Piala Dunia timnas Indonesia. Tapi itu kan ditunda 2 tahun lagi. Tahun 2023. Sekarang ada SEA Games yang nanti digelar November akhir tahun. Tetapi kan umurnya beda. Kalau SEA Games itu under 23 di bawah 23, artinya lebih tua lagi sih. 2 tahun lagi. Nah, kalau di Persib sekarang ya memang masih 3 orang itu sih sebenarnya. Ya, yang ini ya andalannya bisa masuk. Kemudian Bayu Fikri. Febri udah lebih. Dia ya. udah seangkatan Henen, Genzola itu udah 24-23 lah. Mereka sudah lebih tuh. Bisa saja mereka diambil karena SEA Games biasanya memperbolehkan sekitar 4 atau pemain senior gitu. Bisa saja diambil, tapi kita belum yang tahu. Lebih dikit gitu. Ya, gitu biasanya ada pemain senior, tetapi itu tergantung pelatih Sintayong nantinya. Nah, soal 3 pemain ini bisa aja sih. Nah, itu juga yang menjadi persoalan untuk Robert Albert untuk merekrut pemain baru, karena harus mempertimbangkan itu, jangan sampai merekrut semua pemain ternyata harus ada syarat karena mungkin sekitar 30 pemain yang dibutuhkan kan di timnya. Nah, kalau misalnya ternyata ada syarat tertentu untuk tim, misalnya
karena butuhnya SEA Games nanti harus ada beberapa sekian pemain U23. Ya. Kalau udah terlanjur kontrak pemain-pemain yang lebih dari itu kan nanti repot juga urusannya, makanya sangat hati-hati juga ya. Ini kalau kita cerita terus, kupas terus, ini makin dalam makin kencang juga ini suaranya ya. Iya. Orang-orang Iya. pada ini juga. Kemarin-kemarin terbukti ternyata kita ngobrol di sini Iya. ada juga impact-nya ya. Iya. Tapi Nah, ini menarik juga sih sebenarnya. Masih ada yang menarik ini. Iya. Menurut saya kemarin itu Robert Alvin mengkritik hadiah yang mengkritisi hadiah yang dipersiapkan untuk Piala Menpora ini. Misalnya, bukan misalnya ya, juara 1 dikatakan dapat 2 miliar. Kemudian juara 2 1 miliar, juara 3 750 juta. Juara 4 500 juta. Kemudian masih ada hadiah lain untuk misal pemain terbaik, tim fair play, pencetak gol terbanyak. Nah, kalau nggak ada pelatih terbaik gitu ya, nggak ada kali ya. nggak ada. Makanya dia orang tes dia. Tapi menarik karena rasanya kalau saya baru ada kritikan seperti itu. Robert bilang ini hadiahnya terlalu mewah. Oh gitu. Untuk pramusim Iya. bagi liga yang sudah berhenti 1 tahun. Mungkin hadiah yang kemarin itu diganjelin ke sini. Kalau dia bilang kan ini baru pemanasan, masa pemanasan hadiahnya semewah itu gitu. Oh iya. Menurut dia itu tidak bagus karena bagaimanapun itu akan memotivasi tim untuk selalu menang. Dampaknya pemain-pemain yang sudah tidak main selama 1 tahun otomatis akan langsung bertanding dalam intensitas tinggi. Iya. Langsung kencang, langsung kencang. Oh iya. Dan itu rawan cedera, menurut dia itu tidak bagus. Di sisi lain dia juga bilang ini bisa memicu tim-tim atau siapapun untuk melanggar aturan. Bahkan dia sebut ada potensi nanti pengaturan skor dan segala macam, karena di saat seperti ini semua tim butuh uang. Iya. Tim, pemain, segala macam butuh uang. Termasuk wasit yang sudah lama tidak bekerja, itu semua butuh uang. Dan potensi itu ada. Karena tergiur hadiah kan. Betul. Nah ya, dia berharap sih baik uang sebanyak itu ya udahlah dialihkan ke liga ini, kan cuma pemanasan sebenarnya. Tidak butuh-butuh banget juaranya gitu. Yang penting bertanding aja dulu, karena sebenarnya ini kan hanya uji coba. Kalau uji coba ini berhasil, kita dapat izin untuk bikin liga. Intinya itu sebenarnya dia bilang. Tapi kok hadiahnya mewah banget. Oke deh, terakhir nih Tribuners ya. Kita ingin tahu bagaimana catatan Bung Tarsin. Turnamen ini kan memang tidak terlalu ke juara ya. Semua tim sama gitu. Betul. Nah kalau Persib sendiri gimana nih terakhir? Mungkin Bobotoh dan Paulus ingin tahu nih. Kalau nggak salah memang dia sempat ya, kalau dari pernyataan tadi dia sudah secara eksplisit menyatakan ya Persib juga nggak ngejar juara gitu. Gitu. Nggak ngejar juara berarti ya. Ngejar juara kok. Yang penting pemain senang aja dulu bahwa liga ini ada, bahwa stamina kembali, aturan protokol kesehatan yang disyaratkan untuk ada liga itu berjalan. Nah itu yang paling dia butuhkan. Lagi pula memang sebenarnya Robert Alvin kalau kita flashback ke tim sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 misalnya, ketika dia masih di PS Makassar, dia ikut Piala Presiden tapi yang di bawah mayoritas pemain muda sebenarnya waktu itu. Dan memang dia tidak mengincar juara ya. Tetapi ketika di liga justru dia hampir juara. Hanya selisih 1 poin dengan juara waktu itu Persija Jakarta. Walaupun ada kejadian yang waktu itu sempat tapi itu tidak harus dibicarakan lagi. Tapi ya saya hanya mau bilang bahwa dia komitmen dengan apa yang dia bilang. Saya tidak pramusim itu hanya untuk pembentukan tim, hanya untuk pemanasan, tetapi di liga tidak ada lagi tawar-menawar. Semua yang diturunkan selalu menjadi pemain yang terbaik, dan terbukti ya dalam hasil selama 2 tahun dia di PS Makassar 2017-2018. 2017 peringkat ketiga, 2018 runner up. Ya. Oke deh Tribuners, kayaknya kita cukup padat juga, lengkap apa yang mungkin dibutuhkan oleh Bobotoh dan Tribuners yang terbaru, updating dari Ngobrol Persib Bandung. Tapi kita sedikit melebar tadi sedikit kepada tim-tim lain yang ada di tanah air.
Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi satu inspirasi juga untuk para bobotoh dan yang lain agar tetap menjaga protokol kesehatan, karena ingat nanti juga pramusim ini juga kan nggak boleh ke lapangan kan? Betul, betul Nah, sekali ya. nah, kita tetap patuhi protokol kesehatan 3M, kita Iya. pakai masker ataupun face shield kayak ya seperti ini kita. Kayaknya nonton bareng juga nggak boleh deh. Oh, nggak boleh ya? Jadi nontonnya masing-masing di rumah berarti Masing-masing kayak rumah gitu. aja, nonton bareng keluarga. Untuk lebih lengkapnya nanti kita minggu depan, pekan depan kita akan lengkapi kembali informasi terbarunya. Iya, Jangan lupa juga kalau aktivitas di luar, protokol kesehatan, cuci tangan yang ya sesering mungkin lah. iya. Lantas juga menjaga jarak, kita selalu mencoba menjaga jarak kayak gini. Ya semoga Anda selalu sehat, hati, jiwa, dan pikiran Anda. Diki Fadian Iya. Juhud pamit dari ruang Anda dan juga Saya Tarsi. love, peace, and respect.